Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tenggelamnya matahari di ufuk sebelah barat pada sore hari kemarin, menandakan kita telah menyelesaikan perjuangan 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan. Maka berpisahlah kita dengan bulan yang mulia dan agung, yakni pada bulan suci Ramadan. Ada rasa sedih berpisah dengan Ramadan, namun di sisi lain ada kegembiraan bahwa kemenangan telah diraih. Namun dalam hati yang paling dalam tentu kita berkeinginan bahwa Allah memperpanjangkan umur kita, bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Semoga kita yang hadir pada hari ini Allah berikan umur yang panjang, memberikan keberkahan kepada hidup kita, agar kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat hari raya Idul Fitri rahimakumullah. Di hari yang mulia dan agung ini, di 1 Syawal merupakan hari kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Banyak sekali orang-orang yang ingin hidup di hari ini, karena ini adalah hari yang besar. Banyak sekali orang berdoa. Ada di antara saudara-saudara kita berdoa, Allahumma tawwil umurana ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah. Mereka ingin sampai umurnya di hari pada bulan Syawal ini, untuk merayakan kemenangan itu bersama sanak keluarga mereka. Bahkan di hari yang besar, hari raya Idul Fitri ini, yang di perantauan pun akan kembali pulang, bertemu berkumpul dengan sanak keluarga, dengan saudara mara. Namun apalah
sebuah angan-angan, sebuah harapan untuk dapat sampai kepada bulan Syawal ini. Harapan untuk sampai pada bulan Syawal ternyata ada yang jauh lebih cepat daripada keinginan dalam doa yang dia panjatkan itu. Apa dia? Itulah janji yang telah ditetapkan kepada kita ketika kita berada di alam rahim ibu kita. Allah tetapkanlah ajal kematian kita. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalaulah ajal kematian itu telah sampai, kalaulah ajal kematian itu telah tiba, maka dia tidak akan dapat dimajukan maupun diakhirkan walau hanya sedetik saja. Maka di hari yang agung dan mulia ini, beruntunglah di antara kita yang tahun ini dapat kembali berkumpul dengan sanak keluarga. Di hari ini, di salat hari raya Idul Fitri, kita bisa berangkat bersama-sama di tempat solat hari raya ini mendengarkan khutbah Idul Fitri. Lalu pun kita pulang ke rumah, kita masih dapat bersalam-salaman, masih dapat kita berpelukan, memohon maaf, memohon ampun atas semua khilaf dan salah pada tahun-tahun sebelumnya. Di hari ini pula, hari raya Idul Fitri, mengingatkan kita, wahai para jamaah sekalian, hari raya adalah momen di mana kita hendaknya saling bermaaf-maafan antara yang satu dengan yang lainnya. Bukankah tujuan puasa itu disebutkan dalam Al-Quran adalah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan engkau bertakwa. Tujuan akhir daripada puasa itu adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Lalu bagaimana orang itu dikatakan bertakwa? Salah satunya ciri orang bertakwa itu adalah orang yang dia mau meminta maaf dan mau memberikan maaf kepada orang lain. Maka di hari ini, wahai para jamaah sekalian salat hari raya Idul Fitri, seorang suami, mintalah maaf kepada istrimu. Seorang istri, ambillah tangan suamimu di hari yang mulia dan baik ini, maka pohonkanlah maaf daripada suamimu atas segala silaf dan dosa. Lebih-lebih di hari ini pula, wahai para jamaah, di antara kita yang masih punya ayah, di antara kita yang masih punya ibu, maka selesai solat hari raya Idul Fitri ini, pulang ke rumah nanti, maka yang pertama kau salami adalah orang tuamu, orang tua kita. Wahai para jamaah sekalian, salami mereka, jabat tangannya, cium tangannya. Dulu tangan itu kuat, saat ini tangan itu sudah lemah dimakan usia. Tak ingatkah kita, atau kita pura-pura lupa, bahwa ketika kita masih berada dalam rahim ibu kita, belum ada orang di dunia ini yang mendoakan kita, maka orang pertama yang mendoakan kita, wahai para jamaah, adalah ibu kita. Ketika berada dalam rahim, sambil dia mengelus perutnya, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh, jadikanlah anakku ini anak yang sukses, jadikanlah anakku ini anak yang sukses dan bahagia dalam hidupnya. Kita belum ada apa-apa orang berdoa, ibu sudah berdoa untuk kita. Lahir ke dunia, berjuang bersimbah darah, memperjuangkan kita lahir, bertaruh antara hidup dan mati, antara kita mau lahir. Lahir kita ke dunia, masih dalam keadaan yang sakit luar biasa. Tersenyum, dia menatap wajah kita. Ialah ibu kita. Perjuangannya sangat luar biasa, pengorbanannya dengan kita.
Wahai para jamaah sekalian, tak sadarkah kita ketika kita masih kecil, ketika kita masih kanak-kanak, saat itu ibu kita paling banyak berbohong, berdusta untuk kita. Ketika makanan hanya tinggal sedikit, di saat itu ibu akan berbohong, "Nak, makanlah makanan ini, nak. Ibu sudah kenyang. Nak, makanlah daging ini, ibu tak suka daging. Nak, makanlah telur yang sudah dimasak ini, ibu tak suka telur." Begitu pengorbanan seorang ibu. Bahkan ketika kita masih bayi, nyamuk satu ekor pun tak akan dia biarkan hinggap di tubuh kita. Masa berputar, waktu berjalan. Mereka berubah menjadi tua. Kita telah berkeluarga pula. Bagaimana sikap kita terhadap ibu kita saat ini? Sudahkah kita membuat dia bahagia? Sudahkah kita membuat mereka tertawa tersenyum di usia senjanya? Kalaulah di hari ini, wahai para jamaah, hari raya Idul Fitri, engkau masih menyusahkan hidupnya, maka sungguh engkau betul-betul telah membuat dirinya tak pernah merasa bahagia di dunia ini. Maka sungguh, kalau tak sanggup kita membuat dia bahagia di usia tuanya, maka setidak-tidaknya janganlah engkau membuat dia sengsara di masa tuanya. Pulang dari sholat hari raya, ambil tangan ibu, cium tangannya. Selagi dia masih ada. Jika dia sudah tidak ada lagi, bagaimana? Saat itulah nanti engkau akan menyesal semenyesal-nyesalnya. Kenapa saat ibu ada? Kenapa saat ibu masih ada? Aku menyia-nyiakannya. Datang seorang pemuda menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata pemuda ini? "Ya Rasulullah, biarkan ya Rasul, aku ikut berjihad, berperang, mengikutimu di medan perang ya Rasul." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda ini, "Apakah engkau mempunyai ibu? Hallaka min ummi? Apakah engkau masih punya ibu?" Lalu pemuda itu menjawab, "Naam, aku masih punya ibu ya Rasulullah." Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Falzamma fa innal jannah tahta rijlaiha." Kata Rasul, pulanglah karena di telapak kaki ibu, di bawah kepak kakimu engkau temukan surga. Berbaktilah kepada ibumu. Padahal dia berharap jihad. Jihad ini adalah sesuatu yang paling tinggi didapatkan prestasi seorang muslim. Ketika jihad, maka dia tidak akan merasakan sakit sakaratul maut. Ketika jihad, dia akan tidak merasakan azab kubur. Ketika jihad nanti di akhir hari kiamat, dia tidak akan mendapatkan hisab yang berat. Tetapi Rasul malah mengutamakan merawat seorang ibu. Ataukah kita lupa? Ataukah sebagian dari kita pura-pura lupa bahwa ada seorang sahabat Rasul bernama Uwais Al-Qarni. Beliau pemuda yang hidup di zaman Rasul, namun tidak digelar sebagai sahabat. Apa sebab? Beliau beriman kepada Rasul, tapi beliau tidak bertemu dengan Rasul. Tapi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa nanti akan datang seorang pemuda yang akan datang menuju Ka'bah ini, menuju ke kota. Apa kata Rasul? Ketika pemuda itu datang, mintakanlah doanya, karena doanya mustajab. Dialah bernama Uwais Al-Qarni. Ataukah kita, sebagian kita lupa bahwa sungguhnya ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua kita, dan murkanya Allah pula
berada pada murkanya kedua orang tua kita. Ridallahu fi ridal walidain wa syakhatullahu fi sakhatil walidain. Namun di antara kita menganggap itu tidak pernah ada. Berapa kali kata-kata kita keluar lebih keras kepada mereka? Berapa kali air matanya telah menetes? Ayah, orang tua kita berjuang, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, mencari nafkah, mengais rezeki untuk kehidupan kita, wahai para jemaah. Di hari yang mulia dan agung ini, mari ambil tangannya, cium tangannya itu yang telah berjuang mencari nafkah. Tak tahu dia sakit badannya, tak tahu dia dalam ringkuhan deritanya. Yang dia tahu bagaimana mencarikan rezeki yang halal, yang dia tahu bagaimana anak istrinya dapat makan, bagaimana anak-anaknya bisa sekolah. Bahkan ketika lahir kita, baru saja lahir, dia sudah berpikir bagaimana nanti untuk kehidupan kita untuk selanjutnya. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat hari raya Idul Fitri rahimakumullah. Mungkin di antara kita taklah seberuntung yang lainnya. Di antara kita mungkin sudah ada orang tua yang telah mendahului kita. Mungkin di antara kita ada orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah di hari raya terdahulu. Mereka masih duduk berdagang bersama dengan kita, masih bersenda gurau, masih kita makan bersama. Tapi di lebaran kali ini, di hari raya hari ini, mereka tidak lagi bersama dengan kita. Maka di hari raya hari ini, berbaktimu kepada orang tua. Berziarahlah di pusara kedua orang tua. Jika ayahmu yang telah tiada, berziarahlah ke makam ayahanda. Jika ibunda yang sudah tiada, maka berziarahlah ke makam ibunda. Bacakanlah doa untuk keduanya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Bacakan doa untuk mereka. Mudah-mudahan Allah meringankan kalau seandainya mereka mendapatkan azab. Kalau mereka mendapatkan nikmat, semoga Allah memberikan nikmat yang begitu banyak lagi kepada mereka di alam kubur. Tidak ada harta terbaik bagi orang tua, bagi anak-anaknya yang masih hidup di dunia, melainkan doa untuk kedua orang tua kita yang telah tiada. Jangan pernah lupa, di setiap salat kita 5 waktu, doakanlah kedua orang tua kita. Kemudian di hari raya Idul Fitri ini pula, mari kita saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lainnya, antara kakak dengan adik, antara keluarga, ponakan dengan paman, dengan bibi, antara keluarga yang lainnya, antara menantu dengan mertua. Ingatlah wahai para menantu, mertuamu itu sebenarnya adalah orang tuamu juga. Jangan pernah kau beda-bedakan antara orang tua kandungmu dengan mertuamu. Bagaimana baktimu kepada orang tuamu, begitulah engkau berbakti dengan mertuamu saat ini. Maka bermaaf-maafanlah kita. Maka sesungguhnya dengan kita bermaaf-maafan, maka gugurlah segala dosa-dosa. Maka dikatakan dalam Al-Quran, orang bertakwa itu adalah allazina yanfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang bermaaf-maafan di antara manusia, dia mau memaafkan, dia mau pula meminta maaf. Jangan menunggu orang lain meminta maaf. Memaaflah kepada orang lain dulu. Minta maaflah. Memang susah untuk meminta maaf, tapi ganjarannya adalah surga bagi orang yang mau meminta maaf kepada orang lain dan mau pula memaafkan.
Akhir daripada khutbah Idul Fitri ini adalah bagi para jamaah sekalian yang tidak sempat pulang ke kampung halaman, maka teleponlah dengan video call kepada orang tua kita, dengan saudara mara, saling bermaaflah. Jika sempat pada bulan Syawal ini untuk pulang, temui orang tua, temuilah kedua orang tua kita. Mereka tidak pernah berharap kita memberikan dia harta, tidak. Mereka berharap datang kita menjenguknya, maka dia sudah senang kepada diri kita. Ingat bagaimana dahulunya ketika kita masih kecil, ketika kita masih sekolah, tak pernah ada terpikir di otak mereka bahwa apa yang mereka berikan kepada kita membuat mereka miskin. Tidak pernah berpikir seperti itu. Maka di hari ini berpikirlah kita, jangan sampai kita merasa enggan memberi kepada kedua orang tua kita, karena takut dengan miskin, takut dengan harta berkurang, maka sungguh itu adalah perbuatan yang sia-sia. Ingat pula yang terakhirnya, janganlah menjadi seperti anak peluru, anak busur panah yang terlepas dari busurnya, maka dia tidak pernah lagi pulang ke belakang, tak pernah lagi dia tengok busur itu, tak pernah lagi dia tengok orang tuanya. Tapi jadilah engkau yang hadir pada hari ini seperti pohon pisang, anak pisang, mereka berlomba-lomba menopang orang tuanya. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.